Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nama saya Ananda Irfan Kurniawan dan NIM saya 20050974053. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan saat ini saya berada pada kelas PTI 2020A, tepatnya di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan 3 poin subbab. Yang pertama, apa itu web server? Yang kedua, apa itu DNS server? Dan yang ketiga, nantinya kita akan melakukan simulasi web server dan DNS server. Pembahasan pertama mengenai apa itu web server. Apa itu web server? Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web. Web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS style sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server yang pertama, memastikan semua modul tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan cache dalam modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, memeriksa keamanan HTTP request yang dikirim browser. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai apa itu DNS server. DNS server itu Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan manusia. Jadi manusia tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar, lalu DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address. Adapun fungsi DNS ada 3, yaitu yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Masuk ke pembahasan ketiga, kita akan melakukan simulasi web server dan DNS server. Baik, langsung saja kita simulasikan. Pada simulasi kali ini merupakan gabungan dari beberapa simulasi. Simulasi tersebut antara lain subnetting dan routing dinamika. Pertama-tama, silakan susun jaringannya seperti ini, lalu pastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone terhubung dengan baik dengan web server. Kemudian setelah terhubung, kita masuk ke PC1 untuk melakukan konfigurasi IP. Jadi seperti ini untuk konfigurasi dari PC1. Dan kemudian kita atur PC4 konfigurasinya dengan IP address, subnet mask, dan default gateway seperti ini. Selanjutnya, kita masuk pada konfigurasi laptop. Dan bisa kita lihat, konfigurasi desktop kita setting dengan DHCP. Jangan memilih yang statik, tapi memilih dengan DHCP. Dan selanjutnya, konfigurasi untuk smartphone. Dan bisa kita lihat juga, untuk konfigurasi desktop kita setting dengan DHCP juga. Kemudian setelah itu kita lakukan konfigurasi dari tiap-tiap routernya. Kita setting konfigurasi router 1. Di sini kita setting RIP-nya menjadi seperti ini. Jadi ada 3 network address untuk router 1. Beralih ke fast internet 0, kita setting seperti ini dan jangan lupa untuk klik on pada port status. Lalu beralih ke fast internet 1, kita setting seperti ini dan jangan lupa klik on pada port status.
Beralih ke serial 2, kita setting seperti ini. Lalu beralih ke serial 3, kita setting seperti ini dan jangan lupa klik on port status. Setelah router 1 selesai, lanjut ke router 2. Kita setting konfigurasi router 2. Di sini kita setting RIP-nya menjadi seperti ini. Jadi ada 3 network address untuk router 2. Lalu ke fast internet 0, kita setting seperti ini dan jangan lupa klik on pada port status. Kemudian beralih ke serial 2, kita setting seperti ini dan jangan lupa untuk klik on port status. Lalu beralih ke serial 3, kita setting dan mengisi seperti ini. Setelah router 2 disetting, kita beralih ke router 3. Kita setting konfigurasi router 3. Di sini kita setting RIP-nya menjadi seperti ini. Jadi ada 4 network address untuk router 3. Kemudian beralih ke fast internet 0. Kita setting IP konfigurasi seperti ini. Lalu beralih ke fast internet 1. Kita setting seperti ini. Kemudian beralih ke serial 2. Kita setting seperti ini. Lalu beralih ke serial 3. Kita setting dengan mengisi seperti ini. Setelah selesai melakukan konfigurasi, kita memastikan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah tersambung dengan web server. Kita akan coba dari PC 1 dengan masuk ke command prompt. Di sini kita mengetikkan ping 43.43.43.1. Lalu di sini sudah terlihat bahwa PC 1 sudah tersambung ke web server. Sekarang kita coba tes untuk PC 4. Ketik ping 43.43.43.1. Lalu di sini sudah terlihat bahwa PC 4 sudah tersambung ke web server. Dan sekarang kita coba tes untuk laptop. Kita ketikkan seperti tadi. Di sini juga terlihat bahwa laptop sudah tersambung ke web server. Dan yang terakhir untuk pengecekan kita coba tes untuk smartphone. Kita ketik seperti tadi. Di sini smartphone juga sudah tersambung dengan web server. Jadi PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah berhasil tersambung ke web server. Untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi web server. Pertama-tama masuk ke HTTP. Lalu pastikan HTTP dan HTTPS-nya itu on. Lalu kita masuk ke indeks HTML-nya. Untuk isi file indeks HTML dilakukan perubahan dan isinya kita lakukan seperti ini. Setelah merubah isinya, jangan lupa untuk klik save. Kemudian yes. Dan langkah terakhir, melakukan tes apakah web server dapat diakses. Jadi masuk ke PC 1, lalu ke web browser. Dan untuk URL kita isikan 43.43.43.1 lalu klik go. Lalu, jika muncul seperti ini, maka web server sudah dapat diakses dari PC 1. Dan apabila muncul request timeout berarti menandakan bahwa web server tidak dapat diakses oleh PC 1. Selanjutnya kita coba tes dari laptop dengan cara melalui web browser. Dan untuk URL kita isikan 43.43.43.1 lalu klik go. Lalu jika muncul seperti ini maka web server sudah dapat diakses dari laptop. Dan apabila muncul request timeout berarti menandakan bahwa web server tidak dapat diakses oleh laptop. Karena web server sudah berhasil dilakukan, kita beralih untuk simulasi DNS server.
Baik, pada percobaan ini kita mensimulasikan web server dengan web server yang digabungkan dengan DNS server. Pada DNS server nantinya akan transmisikan IP address menjadi alamat domain yang manusiawi. Dan skema penyusun jaringannya kita susun seperti ini, sama dengan skema yang ada pada web server sebelumnya. Langkah pertama, kita pastikan apakah PC1, PC4, smartphone, dan laptop dapat terhubung dengan DNS server. Untuk memastikannya, kita akan melakukan ping ke DNS server dengan mengecek PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt, kita ketikkan ping 33.33.33.1. Setelah muncul seperti ini, menunjukkan bahwa PC1 telah berhasil tersambung ke DNS. Setelah itu kita coba ke PC4, ketik ping 33.33.33.1. Setelah muncul seperti ini, menunjukkan PC4 juga sudah tersambung dengan DNS. Setelah itu kita coba ke laptop, ketik ping 33.33.33.1. Setelah muncul seperti ini, menunjukkan laptop juga sudah tersambung dengan DNS. Setelah itu kita coba ke smartphone, sama seperti tadi kita ketik ping 33.33.33.1. Setelah muncul seperti ini, menunjukkan smartphone juga sudah tersambung dengan DNS. Lalu langkah berikutnya kita masukkan ke konfigurasi DNS servernya, ke bagian DNS, dan lakukan entry DNS. Pada sebelumnya di sini sudah dientrykan DNS sebanyak 2, yaitu jarcom.com dan www.jarcom.com. Lalu saya akan menambahkan satu DNS lagi dengan nama itb.jarcom.com. Kemudian pada tabnya dibiarkan saja, dan untuk addressnya kita isi 43.43.43.2. lalu klik setelah itu beralih ke FTP. Untuk FTP-nya kita isikan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan perintah nslookup di PC1 dengan masuk ke command prompt dan mengetik nslookup spasi jarcom.com. Setelah muncul seperti ini menandakan berhasil, lalu ketik nslookup www.jarcom.com. Setelah muncul seperti ini menandakan berhasil dan kita akan mencobanya pada laptop. Kita ketikkan seperti tadi dengan mengetik nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com. Bisa kita lihat bahwasannya keduanya telah berhasil. Langkah selanjutnya, kita coba mengakses web server dengan menggunakan URL domain dengan masuk ke web browser di PC1. Kemudian ketik URL-nya dengan jarcom.com, lalu klik Go. Jika muncul seperti ini, menandakan DNS server telah berhasil diakses oleh PC1. Kemudian kita coba URL lain dengan mengetik www.jarcom.com, lalu klik Go, dan hasilnya keluar sama seperti ini, menunjukkan bahwasannya sudah berhasil. Lalu kita coba pada laptop, masuk ke web browser, kemudian ketik URL dengan jarcom.com. Jika muncul seperti ini menandakan DNS server telah berhasil diakses oleh laptop. Kemudian kita coba dengan www.jarcom.com, lalu klik Go, dan sama hasilnya seperti ini, menandakan juga berhasil. Langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi ke FTP server dari PC1. Kita masuk ke command prompt PC1, kemudian kita ketik nslookup spasi ftp.jarcom.com. Lalu ketika keluar hasil seperti ini, kita tahu resource domain dari ftp.jarcom.com. Langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi ke FTP server dari PC1 dengan mengetik ftp spasi
ftp.jarcom.com. Untuk username kita isikan terserah, dan password kita enter saja. Dan inilah hasil koneksi dari PC1 ke FTP server. Setelah PC1 selesai, kita lanjutkan ke laptop, masuk ke command prompt laptop, kemudian ketik nslookup spasi ftp.jarcom.com. Lalu seperti ini hasilnya. Kemudian kita lakukan koneksi dari laptop ke FTP dengan perintah yang sama seperti tadi, yaitu ketik ftp spasi ftp.jarcom.com. Username diisi terserah, dan password kita enter saja. Jadi seperti inilah hasil koneksi dari laptop menuju FTP server dengan menggunakan URL Itu domain. saja pemaparan pembahasan materi mengenai web server dan DNS server. Tadi juga sudah membahas mengenai apa itu DNS server, kemudian apa itu web server, dan juga kita telah melakukan simulasi web server dan DNS server. Jadi jika saya ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.